Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan nama Henry, Rafika Suryani, Nisa Alfaruk, dan Rumiati. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Al-Quran, pengertian, proses penurunan dan pemeliharaan. Mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Bapak Maryadi SHI MSI. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ali As-Sabuni, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril. Menurut sebagian ulama mendefinisikan, Makkiyah ialah suatu surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di luar daerah Mekah. Madaniyah ialah suatu surat atau ayat yang diturunkan setelah Nabi melakukan hijrah meskipun turun di luar Madinah. Dari beberapa definisi tersebut, yang ketiga yang lebih populer di kalangan ulama merupakan definisi yang paling tepat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran terdiri dari 18. Yang pertama, Alkitab, mempunyai arti buku, dan kitab adalah Al-Quran. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda benar salah. Yang ketiga, Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Yang keempat, Al-Mau'idah, berarti pelajaran atau nasihat. Yang kelima, As-Sifa, yang berarti obat atau penyembuh. Yang keenam, Al-Hukm, yang mempunyai arti peraturan atau hukum. Yang ketujuh, Al-Hikmah, artinya kebijaksanaan. Yang kedelapan, Al-Huda, artinya petunjuk. Yang kesembilan, At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Kesepuluh, Ar-Rahmat, artinya karunia. Ke-11, Ar-Ruh, artinya ruh. Ke-12, Al-Bayan, artinya penerang, Al-Quran. Ke-13, Al-Kalam, mempunyai arti ucapan atau firman. Ke-14, Al-Busyira, mempunyai arti kabar gembira. Ke-15, An-Nur, mempunyai arti cahaya. Ke-16, Al-Basair, artinya pedoman. Ke-17, Al-Balag, yang artinya penyampaian atau kabar. Ke-18, Al-Qaul, artinya perkataan atau ucapan. B. Sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah nuzulul Quran terjadi pada saat Rasulullah pertama kali menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Pada saat pertama kali turun, surat yang dibacakan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, sehingga sering diperingati di malam-malam Ramadan. Banyak yang memperingatinya di hari ke-17 bulan Ramadan. Masyarakat memperingati nuzul Quran dengan berbagai hal seperti pengajian, makan-makan, hingga membuat semacam perayaan adat yang berhubungan dengan Ramadan. Sebelum mendapatkan wahyu di Gua Hiro, Nabi Muhammad pada saat sudah sering melakukan perenungan
Beliau memikirkan tentang hakikat kebenaran yang jatuh di kehidupan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kebiasaan ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sejak ia sebelum menikah dengan Khadijah. Hikmah turunnya Al-Quran secara gradual. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW 14 abad silam. Turunnya wahyu pertama merupakan peristiwa yang bersejarah dan fenomenal dalam penyebaran ajaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh alam. Peristiwa ini merupakan tonggak kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam penyebaran ajaran Islam. Sebab ketika pada masa itu kondisi masyarakat suku Quraisy benar-benar dalam keadaan jahiliyah. D. Sejarah pemeliharaan dan pemurnian Al-Quran pada masa Rasulullah. Setelah kita mempelajari bagaimana Allah menjaga kemurnian Al-Quran, maka saat ini kita akan mempelajari sejarah bagaimana Al-Quran dijaga keasliannya. Secara historis, pemeliharaan dan pemurnian Al-Quran terdiri dari 3 tahap. 1. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. 2. Pemeliharaan Al-Quran pada masa sahabat. 3. Pemeliharaan Al-Quran di masa sekarang. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu pertama, pemeliharaan Al-Quran dalam dada, membuat mereka memiliki waktu luang yang cukup yang digunakan untuk menambah ketajaman pikiran dan hafalan. Pemeliharaan Al-Quran dalam dada sering juga disebut agar Al-Quran dalam arti hifzuhu atau menghafalnya dalam hati. Kondisi masyarakat Arab yang hidup pada masa keturunnya Al-Quran. Kedua, pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Walaupun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, namun hanya menjamin terpeliharaannya wahyu ilahi, beliau tidak mengadakan hafalan, tetapi juga tulisan. Sejarah memberitahukan bahwa setiap ada ayat yang turun, Nabi Muhammad SAW menghampiri sahabat-sahabat yang dikenal pandai menulis. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan sebuah materi melalui video singkat tersebut, dan terima kasih pula kepada teman-teman semua yang telah sudi mendengarkan, melihat, dan menonton video tersebut. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.